Kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan kitab Shalah, kitab yang menjelaskan tentang sholat. Babu sholatil jumu'ati, bab yang menjelaskan tentang sholat Jum'ah. Ini kadang-kadang kita salah ucap, Pak. Jadi kalau Jum'ah itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya itu Jumu'ah. Makanya kalau di Al-Quran itu suratnya surat Al-Jumu'ah, bukan surat Al-Jum'ah. Ya, jadi pengucapan artikulasi dari bahasa Arabnya itu Al-Jumu'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahi malaikati muqarrabin, khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wabil khusus Ibnu Hajar al-Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita ulang ya? Tes satu. Nah. Mari kita memohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah. Rezeki yang halal, yang barakah, cukup dan nyukupi untuk ibadah kepada Allah. Disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah. Diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk siapa saja, utamanya jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Al-Hikmah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan kitab Shalah, kitab yang menjelaskan tentang sholat. Babu sholatil jumu'ati, bab yang menjelaskan tentang sholat Jum'ah. Ini kadang-kadang kita salah ucap, Pak. Jadi kalau Jum'ah itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya itu Jumu'ah. Makanya kalau di Al-Quran itu suratnya surat Al-Jumu'ah, bukan surat Al-Jum'ah. Ya,
Jadi pengucapan artikulasi dari bahasa Arabnya itu al-jumu'ah. Kita baca hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai mereka. Annahuma, bahwasanya keduanya sami'a, keduanya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ala a'wadi mimbarihi, atas atau di atas mimbarnya. Layan tahiyanna aqwamun anwad'ihimul jumu'ati. Jadi sungguh atau sekelompok orang hendaknya mencegah segolongan orang yang meninggalkan sholat Jum'ah. Aula yahtamannallahu ala qulubihim, atau Allah akan menutup hati-hati mereka. Tsumma la yakununna minal ghafilina, kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. Rawahu Muslimun. Iku kacamata iki kurang situk Pak ya. Ya. Jadi ada buang gitu ya. Jadi begini, upayakan kita itu tidak meninggalkan sholat Jum'ah. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menganjurkan kepada kita semuanya, kepada sekelompok orang. Untuk apa? Untuk mengingatkan orang lain supaya tidak meninggalkan sholat Jum'ah. Kenapa? Karena orang yang sering meninggalkan sholat Jum'ah ini Allah akan menutup hati mereka sehingga mereka menjadi orang yang lalai. Maksudnya di sini orang yang lalai itu bukan begini, Pak. Endi yo bojoku kumang, mosok iki ta, iku lali. Bukan begitu. Duit 100 ta 50.000 ini. Bukan begitu. Lalai adalah lalai lupa dengan zikir kepada Allah, jauh dari Allah karena hati mereka ditutup. Ya seperti kalau kita lihat orang Yahudi, hatinya tertutup, qulubuna ghulf. Menurut Al-Qur'an, hati kami tertutup. Jadi kalau pintu itu tertutup, dikunci, khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci mati hati-hati mereka. Kalau pintu itu sudah ditutup, tidak bisa masuk, Pak. Siapa saja tidak bisa masuk. Artinya, kalau hati sudah tertutup, apalagi ditutup oleh Allah, apa saja kebaikan yang disampaikan orang lain kepada dia tidak mempan. Ya, jadi kadang-kadang itu diingatkan, sudah diingatkan gitu tidak mau, Pak. Malah apa saja yang bisa untuk alasan menjadi alasan. Ini hatinya tertutup. Nah, kalau sudah gitu bahaya? Karena tidak bisa menerima kebaikan, menerima saran, menerima nasihat dari orang lain. Nah, salah satu hati tertutup itu adalah orang yang sombong. Sombong itu bukan berarti membanggakan diri punya banyak harta, bukan begitu. Sombong itu adalah menolak kebaikan atau kebenaran. Itu sombong. Ya, ada kebaikan, ada kebenaran, dia tidak mau menerima karena egonya. Itulah sombong. Ya, saya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salamah binil Aqwa'i radhiyallahu anhu, dari Salamah bin Aqwa, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, ia berkata,
kunna nusolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati. Kami pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Tsumma nansarifu, kemudian kami pulang. Walaisa lil hitani dillin yustadallu bihi. Tidak ada apa ini ya, dinding. Tidak ada dinding yang bisa kami pakai untuk berlindung. Muttafaqun alaih walafdulil Bukhari. Wa fi lafdin li muslimin, dan menurut lafaz Muslim, kunna nujammi'u ma'ahu, kami sholat Jumat bersamanya. Idza zalatis syamsu, ketika matahari sudah condong. Tsumma narji'u, kemudian kami kembali atau pulang. Natatabba'ul fai'a, kami mencari tempat perlindungan. Jadi waktu sholat Jum'ah itu masih panas, Pak. Ya, sampai-sampai sahabat ini ketika sholat Jumat bersama Rasulullah lalu pulang, itu mencari tempat berteduh itu kangelan. Ada dinding umpamanya, karena sudah zawal, sudah lengser yang namanya matahari. Ya, mataharinya sudah kalau di sini di barat, itu delek ling-lingan, delek cari tempat berteduh itu sulit. Artinya masih terang benderang, bukan menjelang asar. Kalau mau asar itu tempat untuk berteduh sudah banyak. Artinya apa? Matahari sudah lebih rendah. Jadi tempat untuk berteduh itu banyak. Ustadz, kenapa kok gak ndelek wit-witan ae? Lho, nduk gore Saudi kok wit-witan. Ya nek saiki, kalau sekarang di Saudi Arabia, baik di Mekah maupun Madinah, itu banyak pohon-pohonnya. Kalau di sana pohon satu, itu kerannya satu, Pak. Ya, kalau di sini pohonnya banyak, kerannya hanya satu untuk nyiram gitu. Makanya ngapunten, perbedaan rumah di sana atau orang di sana dengan sini ada beda. Kalau di sana rumputnya banyak, itu orang kaya. Nek kene rumputnya banyak, wong miskin. Soalnya apa? Males berseni. Omahe tempatnya Pak Yusuf dekatnya banyak rumputnya ini. Ya. Jadi kalau sana rumputnya banyak itu orang kaya, karena mendatangkan rumput sama tanah untuk menanam rumput itu juga mahal. Nyiraminya juga mahal. Di sini rumput tumbuh sendiri. Ya. Jadi kalau sekarang ini utamanya di Arafah itu sudah banyak pohon-pohonan, Pak. Sampai-sampai ada sebagian ulama yang di Saudi Arabia ini agak berselisih dengan kerajaan. Kenapa? Beliau-beliau sebagian ada yang menginginkan bahwa tanaman-tanaman yang ada di Arafah itu sebaiknya dipotong semuanya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keadaan yang dialami oleh Rasulullah. Masakotnya itu kurang. Padang Arafah itu harusnya tidak ada wit-witan, Pak. Nah, dari pihak kerajaan tidak menyetujui. Ini juga untuk keselamatan, kenyamanan para jamaah. Sampai-sampai dikasih AC, Pak ya. Nih biyen yo gono AC nih, Pak. Gitu loh. Zaman Rasulullah gono AC nih. Nah, oleh karena itu wallahu alam lah. Ya urusan sana dipotong ya tetap pergi haji, ono AC nih juga tetap pergi haji. Yang punya wilayah sana ya kita mengikutinya saja. Gak usah nggawa AC teko kene, Pak. Ya, gak usah nggawa wit-witan teko kene. Jadi ini sholat Jum'ah itu waktunya adalah waktu sholat duhur. Jadi kalau sudah waktu sholat duhur masuk, ini sudah masuk sholat Jum'ah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu taala anhu qala, dari Sahal bin Sa'ad, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'dal jumu'ati. Sungguh kami tidak tidur siang dan juga tidak makan siang kecuali setelah sholat Jum'ah. Muttafaqun alaih wa lafdzu li muslimin, ini menurut lafaz Muslim. Jadi dilanjutkan, wa fi riwayatin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain itu terjadi pada zaman Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat dulu itu enggak tidur siang, enggak makan siang kecuali setelah sholat Jum'ah. Nah, kenapa? Karena waktu Jum'ah pada saat itu hari libur, Pak. Kalau di tempat kita Jum'ah itu adalah hari efektif, makanya kita setelah Jumatan nggak tidur, ya tetap bekerja. Nah, hari libur kita umumnya hari Ahad. Jadi ini kalau libur itu masih bisa, ya. Saya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu, dari Jabir, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman, adalah beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri. Faja'at Za'ir minasyam, lalu datanglah kafilah dari Syam. Fangfatalas nasu ilaiha, lalu manusia ini menyongsong kafilah ini, hatta lam yabqa illa ithna asyara rajulan, sehingga yang tinggal hanya 12 jamaah. Rawahu Muslim. Ini luwe nemen, Pak, timbang nang awak dhewe. Nek awak dhewe itu ada khotib khutbah, itu ditinggal kemana, Pak? Tinggal tidur, ya. Jadi ada khotib itu khutbah tinggal tidur, sampai-sampai ada teman itu, nek opo nduk masjid anu iku Jumatan kok gak ono khutbah, kok gak ono khutbah, ya. Lah sampe nanti kok gak ono khutbah, langsung nih, mosok aku teko, ya, adzan, mari adzan, langsung komat sholat, gak ada khutbah, tiba-tiba keturon, ya bener wae gak ada khutbah. Ini kita di tempat kita khotib khutbah, kita tidur. Ini zaman Rasulullah, yang khutbah Rasulullah kan nemenan yang namanya sahabat itu. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah Jum'ah, ngono iku ada kafilah dari Syam yang berjualan di dekat masjid, 10 real, 10 real. Nah gitu biasanya, ya, 10 real. Ya, Indonesia bakhil, Indonesia bakhil. Ya. Ini akhirnya sahabat-sahabat ini yang mendengarkan khutbah Melayu, Pak, ninggalkan Rasulullah. Tinggal hanya 12. Ya, ini umpamane ngapunten, kok saya yang khutbah, Pak, di sana ada jualan apa maneh promo gitu, kabeh Melayu, aku yo melok, Pak. Saya bilang kepada ketua kabilah, khotib, ya, keimu Pak nanti. Ini zaman Rasulullah koyok ngono. Ya untung-untung saiki gak begitu. Ya, coba diambilkan Quran, Pak, ya. Ambilkan Quran coba nanti. Kita buka surat Al-Jumu'ah mungkin, ya. Ini bakal yang kuning aja, yang bawah itu kuning. Ya. Ini biasa masih dibaca oleh Pak Soleh ini, ya, imam ini, ya.
terakhir ya. Jumat itu 65 Pak, gak ketok ya. Ini apa ya? Anunya itu 65 kalau nggak salah. Atau 56. Tak terbalik saya ini. Oh 56 mungkin ya. Jumat itu kok 65 bukan. Surat ke berapa kalau Jumat itu ya? Surat ke-63. Ayat-ayat terakhir itu kalau apa? Nih. Nah, kalau sudah Qur'annya sudah apa lah? Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita baca surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, apabila diseru untuk melakukan sholat pada hari Jumat, yaitu sholat Jumat, fas'au ila dzikrillahi, maka bersegeralah menuju ke zikir kepada Allah. Wadarul bai' dan tinggalkan jual beli. Kenapa? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Artinya apa? Ayat yang pertama ini, kalau sudah ada pengumuman, ada informasi sholat Jum'ah mau dilaksanakan, tinggalkan aktivitas keduniaan. Biasanya Pak Edi ngajar, ya Mas, Nduk, Le, iki kali Jumatan, pray dhisik, ya itu. Apalagi yang di sana itu biasa nikah wong itu, ya sudah banyak yang mau dinikahkan, sudah adzan Jumat, ya Mas, Mbak, berhenti dulu ya. Lupa aku mau Jumatan aku tanggo iki. Gak iso sah nanti. Jadi kalau sudah diseru untuk melakukan sholat Jumat, semua aktivitas itu dihentikan, ya. Sing tukang batu, tukang kayu, kuli batu, semuanya harus berhenti, ya, untuk melakukan. Kenapa? Yang demikian itu lebih baik. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu, ya. Fa idza qudiyatis sholatu, maka apabila sholat Jumat itu telah selesai, fantashiru fil ardi, lalu bertebarlah kalian di muka bumi, wabtagu min fadlillahi, dan carilah karunia Allah, wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun, ya, dan ingatlah Allah sebanyak mungkin agar kamu tuflihun, beruntung, ya, memperoleh kebahagiaan. Artinya apa? Kalau di ayat ini setelah Jumatan nggak turun, Pak, mencari karunia. Artinya kalau kita itu biasa beraktivitas, maka tetap langsung beraktivitas, ya. Jadi umpamanya kita pegawai itu kalau kalau Jumat itu tidak libur, ya setelah Jumatan jangan pulang. Nah kok pulang ini Jumat ini hadisnya ono, wong aku kene turu, ya, ngikuti Rasulullah. Hadis yang pertama tadi, tidur dan makannya setelah sholat Jumat, gitu loh. Itu nih hari libur, Pak. Ini hari libur, monggo. Dilanjutkan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan, apabila, ya, melihat perniagaan
atau permainan infatu ilaiha, ya, lalu mereka ini bubar meninggalkan kamu, ya, kepada infatu ilaiha, bubar menuju kepada permainan perniagaan, wataraku qaima, lalu meninggalkan kamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, sedangkan kamu dalam keadaan berdiri khutbah. Qul, katakanlah, ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dari permainan dan perniagaan. Kenapa? Wallahu khairur razikin, karena Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, ini sesuai dengan hadis tadi, bahwa ketika sahabat-sahabat itu melihat perniagaan sapu loyal tadi, atau permainan mungkin sulap, mungkin apa dan seterusnya, lalu para sahabat ini bubar meninggalkan Rasulullah yang sedang khutbah berdiri, Pak. Ya, makanya Allah membesarkan hati Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ma indallahi khairun. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Ya, jadi dari perniagaan, dari permainan, karena Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau kita itu mengatakan rezeki itu datangnya dari bos, datangnya dari Pak Fulan, itu sangat-sangat salah. Semua rezeki itu dari Allah. Nah, kita itu jangan sampai ragu terhadap rezeki Allah. Rezeki itu tidak akan habis. Sekali lagi, rezeki itu tidak akan habis selama orang itu masih hidup. Kalau orang itu sudah mati, maka rezekinya habis. Kalau nggak kerja kan nggak makan, Ustadz. Oh, itu jare sopo. Ya, ngapunten. Kalau nggak percaya, sampean ke Sepanjang, Pak, ke rumah sakit Siti Khotijah gitu. Itu orang yang tidur mentang-mentang gitu, kanan kirinya makanan tok itu, Pak. Ya, padahal nggak kerja itu. Itu rezeki dari Allah. Padahal dia ya nggak bekerja, nggak narik becak, nggak apa, tidur sini diinfus, sini di makanan banyak di sini. Ini rezeki dari Allah. Artinya apa? Rezeki itu semuanya dari Allah. Bahkan ngapunten, kalau di dalam Al-Quran, ya, yang namanya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, itu yang memelihara adalah Nabi Zakaria. Nah, ketika Nabi Zakaria itu menemui Siti Maryam di mihrab itu tempat sholat, didapati bahwa situ itu banyak makanan, padahal Siti Maryam itu tidak pernah nanggone pasar, gak nang McD, apa maneh nang migacoan blas, hanya duduk di tempat ibadahnya. Itu ada makanan datang, ditanya oleh Nabi Zakaria, ya, Maryam, makanan ini dari mana? Dijawab, dari Allah. Ini namanya kalau di kitab-kitab tasawuf itu makom tajwid. Makom tajwid itu makom yang mana hanya ibadah saja kepada Allah, itu datang sendiri yang namanya rezeki. Contoh umpamanya, baik itu kan gak kerja, Pak, baik, Pak. Pokok ibadah tok, mangan, Pak. Pensiunan ya. Itu Allah tuh kalau sudah menjadikan makom tajwid itu ya gitu tuh, bukan makom asbab. Ya, makom asbab itu karena ada sebab, maka saya usaha. Tanpa usaha, dia itu diberi rezeki oleh Allah. Contoh ada ulama besar Ibrahim Al-Adham. Ya, beliau itu adalah anak raja, Pak. Ibrahim Al-Adham ini anak raja. Tapi dia meninggalkan kemewahan karena ingin mencari jati diri, ya.
Akhirnya pakaian kudanya diserahkan kepada pengembala dan dia pakai pakaian pengembala. Sampai-sampai dia itu nggak percaya begini. Menurut yang saya pelajari, meskipun saya itu tidak usaha sama sekali, Allah memberikan rezeki. Dan itu dibuktikan, Pak. Ini nggak percaya, itu dibuktikan nanti. Ibrahim al-Adham itu begitu. Makanya dia mencari tempat yang sunyi. Masuk hutan, di situ ada gua. Berduduk menung saja. Ya, apakah Allah memberikan rezeki kepada saya sesuai dengan apa yang saya pelajari? Ya, ternyata pada saat itu ada sekelompok orang yang berburu, Pak. Nah, waktu itu hujan deras, maka sekelompok orang ini mencari tempat perlindungan. Dilihat ada gua, masuk dia. Nah, setelah masuk dilihat oleh pemimpinnya ini, itu kok ada orang duduk sampai kepalanya di pinggang begini ya. Nah, mungkin orang ini lapar, dikasih Pak yang namanya kue roti ya, diletakkan di depan. Sudah. Yang namanya siapa? Ibrahim al-Adham itu sudah percaya, saya tidak akan usaha, Allah akan memberikan rezeki kepada saya. Yang saya pelajari begitu, tanpa usaha pun Allah memberikan rezeki. Menang ya Pak. Ada roti tidak dimakan. Lalu pimpinan ini bingung, subhanallah, orang ini paling sudah seminggu tidak makan, sampai ngangkat roti aja nggak mampu. Ya, sampai ngangkat roti nggak mampu. Ya, akhirnya inisiatif pemimpin ini, rotinya diambil, didulang no. Itulah baru percaya, saya tidak usaha apa-apa, Allah memberikan rezeki. Ayo aku dicoba dong, ada perapatan gitu loh Pak ya. Pasar sama longgong ini ya. Tadi ono wong roti meneng ae sampean itu ya. Langsung ayo ciri-ciri teko. Orang gila, orang gila. Begitu nanti. Jadi inilah hebatnya Allah. Allah itu khairur razikin, sebaik-baik pemberi rezeki. Kadangkala kita itu tidak paham cara Allah memberikan rezeki. Ono sing gini Pak, Allah itu ngerti saya, Allah itu kaya, maha kaya Allah itu. Tapi urusannya Allah kan akeh, engko nang lali. Lho ngono ya. Engko nang Allah itu lali, ndak akan lupa, ndak akan tertukar. Malaikat Mikail itu sudah pengalaman Pak, rezeki orang ini ndak akan tertukar dengan rezeki yang lain ya. Jadi percayalah bahwa Allah pasti memberikan rezeki kepada siapapun. Dan Allah itu contoh Pak, contoh di zaman Nabi Sulaiman ya. Ini Nabi Sulaiman juga bingung, kenapa ada burung itu setiap pagi itu melewati lautan terus begitu tiap pagi ya. Lalu suatu ketika Nabi Sulaiman menanyai, hei burung, Nabi Sulaiman, kenapa kamu tiap pagi kok melewati lautan itu? Saya diperintahkan oleh Allah karena di tengah-tengah lautan itu ada batu, di tengah-tengah itu ada ulat. Nah, ulat itu makannya adalah daun, makanya tiap pagi saya kirim daun. Itu Allah Pak ya. Nah, kita lihat salah satu hewan yang makomnya tajrid itu ulat. Allah itu memberikan kehidupan, memberikan tempat kepada ulat itu di daun Pak, di tanaman, sehingga ngapu tidak pernah kita lihat itu yang namanya ulat adik marung nduk kono ndelek panganan nduk gone mbokja, ndak ada. Langsung di situ sudah ada makanannya ya. Jadi inilah hebatnya Allah. Sampai-sampai saya itu begini, kalau lewat di jembatan tol itu loh Pak, di atas saya lihat ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke sana. Saya yakin yang ke sana itu bekerjanya di sana, rumahnya di sana. Yang ke sana itu bekerjanya di sana, rumahnya sini. Ya, kenapa kok sing nduk kerja nduk kono wae lah. Ya.
Sing kerja di sini aja, ndak usah gini. Inilah Allah, hebatnya Allah. Nek ngono Pak, sepi Pak. Ndak ada jalan tol itu. Wong Sidoarjo kerjane ndek Sidoarjo dhewe karang Surabaya. Gak amin di Surabaya. Sing gresik kerja ndek Sidoarjo. Inilah ya Allah memberikan kehidupan kita semuanya. Sampai itu ngapunten. Ya, ini kan nanti ada pilihan Pak. Pilihan ada 1, 2, 3 ya. Nah ini mudah-mudahan Pak, tiga-tiganya mudah-mudahan tidak semuanya yang jadi presiden. Nih 1, 2, 3 ini jadi presiden kabeh bingung nanti. Pasti ada yang jadi, ada yang tidak. Sampai begini kadang-kadang itu. Malaikat itu ada bingung. Yang satu jualan es, depannya jualan bakso. Sing jualan es itu berdoa, ya Allah mudah-mudahan panas sekali CES lawis. Sing dodol bakso, ya Allah mudah-mudahan hujan kecik-kecik cek basone laku. Lho ngono ku tidak semuanya Pak dikabulkan oleh Allah. Nek dikabulkan oleh Allah bingung nanti. Sing kene udan, sing kene panas, dilewati jalan tok ndak bisa. Ya, inilah keadilan Allah. Bukan berarti tidak dikasih itu tidak adil. Makanya kalau kita itu minta kepada Allah, lalu Allah belum memberi, itu jangan sekali-kali kita suudzon kepada Allah. Jangan sekali-kali. Ya, sampai kadang-kadang di suatu cerita dalam kitab itu malaikat Jibril itu protes kepada Allah. Ya Allah, ada apa Bil? Saya melihat Pak Fulan itu tiap jam 3 malam berdoa, memohon kepadamu. Kenapa sudah bertahun-tahun tidak engkau kasih? Sedangkan Pak Fulan yang lainnya tidak pernah berdoa, maksiatnya jalan terus. Kenapa dia engkau berikan kenikmatan-kenikmatan dunia? Jarine Allah, Bil, awakmu iku malaikat cepi ya kamu itu. Malaikat apa? Awakmu gak ngerti ta? Iku kan karepku. Nggih. Apa jawe aku? Nggih. Ya, ngene lho, tak terangno. Malaikat gaji terangno gak ngerti, Pak. Ya, jadi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat iku nek gaji kayak ngerti gak ngerti. Ya. Nah, gini loh Bil, kenapa orang yang berdoa tiap malam selesai tahajud tidak saya kasih? Aku seneng. Aku ngengokno dongane iku sewenang, permintaannya itu sewenang, makanya gak tak kayak ini tak kayak kok wis langsung layu nanti. Nah yang itu ya Rasulullah, ya Allah, kenapa kok langsung layu? Aku gak seneng. Pakai ngono wae. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan. Sore-sore yang namanya Pak Yusuf duduk-duduk di teras, Pak. Ada pengamen. Nah pengamen ini wanita. Ada tuwek, WTS itu loh Pak, wanita tuwek sewean. Ada nyanyinya iwak peyek, nggak enak. Ngono Pak Yusuf, 2000, wis 2000 ngono tok ae Pak wis mlayu. Barang suatu hari datang lagi pengamen muda, wayu, koyok Desi Ratnasari, nyanyi nih tenda biung. Pak Yusuf itu duduk dinikmati. Gaji kayak duit Pak. Jawa noai. Kemarin selesai satu lagu, Mbak ada lagu lagi dah. Oh wonten lagu mana? Terus Pak sampai lama lagu beberapa kali. Apakah Pak Yusuf ini mangkel? Enggak. Karena apa? Seneng. Pulang enggak 2000 Pak ini Pak. 200 langsung. Apa ini? Mbak nomor telepon piro? Adik gitu adian. Dijalui nomor telepon malahan. Ya. Jadi inilah senang itu tidak harus langsung dikabulkan. Muga-muga Bu Yusuf gak dengar gitu loh. Ya. Nah ini, tapi kadang-kadang kita itu nggak suka langsung wis kono ae. Itulah
sebaik-baik pemberi rezeki adalah Allah. Kita minta rezeki pada Allah, dan kalau sudah dikumandangkan atau diseru untuk sholat Jumat, kita bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat. Jangan sampai kita itu ngulur-ngulur waktu, ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya, enggak. Enggak. Ya, ini perintah di sholat Jumat itu laki-laki, gitu ya. Nah, begini Pak, seperti ada tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu diwajibkan bagi orang muslim, laki-laki itu Pak. Berarti perempuan gak usah, kan gitu ya? Bukan begitu, ya. Apalagi begini seperti contoh ya, kalau kita lihat di sini. Inna a'tayna ya, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kamu al kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Fasholli itu laki-laki Pak, yang diperintahkan laki-laki, perempuan enggak. Malah ono sing mocong ini ya salah, malah fasholli lirabbika itu maka sholatlah untuk wanita. Kalau linya panjang itu fasholli itu maka sholatlah untuk wanita. Maka dibaca. Nah, jadi perintah itu baik untuk laki-laki itu juga mencakup kepada wanita. Umpamanya warka'u ma'arokiin itu semuanya laki-laki, ya. Jadi rukulah bersama orang yang ruku. Itu perintah itu umpamanya ngapunten, diperintahkan kepada sahabat, tapi sejatinya tidak untuk hanya sahabat, kepada kita semuanya. Itu ada keumuman begitu, tapi memang perintah itu ada kekhususan, ya. Jadi meskipun itu untuk laki-laki, maka wanita juga diperintahkan. Nah, perintah dalam agama itu tidak selalu identik kewajiban. Perintah ada sunnah, ya, ada kesunahan, ya. Nah, wanita untuk Jumatan itu tidak wajib, tapi boleh. Ada 4 golongan yang tidak wajib Jumatan tapi boleh. Anak kecil itu nggak wajib tapi boleh, wanita nggak wajib tapi boleh, orang sakit nggak wajib tapi boleh, orang bepergian tidak wajib tapi boleh. Wafil wayatin, budak sekarang sudah tidak ada, ya. Jadi sekali lagi perintah itu tidak harus muslimina muslimat, tidak harus begitu, ya. Tapi ada memang perintah khusus, ada perintah general secara keumuman. Lalu orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, ya, ini ada yang mengatakan sudah keluar dari Islam, artinya sudah kafir. Kalau di sini hadis ini tadi bahwa Allah akan menutup mati hati mereka, ya. Karena apa? Karena pentingnya sholat Jumat. Sholat Jumat dibanding dengan sholat yang lain itu ada perbedaan, ada tausiahnya, ada khutbahnya, itu yang terpenting. Nah, karena khutbah itu juga penting, tapi bagi kita nggak penting, Pak. Kenapa? Saat khutbah kita tidur, ya. Jadi ada keterangan begitu, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sengaja, dengan sengaja, ngapunten Pak, orang yang ada di Karangmenjangan itu 10 kali Jumat tidak bisa Jumatan, Pak, ya, karena dia meninggalkan tidak sengaja, tidak apa-apa. Itu yang sengaja, ya. Umpamanya gagah, wah, sego pecel sik duwoyan,
Jumatan gak wis, itu kena penyakit males ya. Nah ini yang akan apa, bisa keimanannya dicabut oleh Allah. Ada yang mengatakan keluar dari Islam dan seterusnya ya, tapi dengan sengaja. Oleh karena itu perintah itu tidak selalu mengarah kepada laki-laki perempuan, tapi perempuan saja ada, laki-laki saja ada. Lima menit ini Pak ya, jam 7:07 kalau nggak salah ya, atau 7:06 ini agak panjang ini ya. Jadi intinya begini, kita cerita-cerita lagi bahwa sholat Jumat itu sangat-sangat penting. Nah, ada sebagian ulama itu yang berfatwa begini, sholat duhur itu 4 rakaat ya. Nah, yang 2 rakaat untuk sholat Jumat, 2 rakaat itu untuk khutbahnya. Makanya ada ulama yang mengatakan, nek ada orang sholat Jumat tidak mengikuti khutbah, maka tidak sah sholatnya. Ya, cuma ngapunten di madhab Syafi'i bukan begitu. Di madhab Syafi'i itu begini, pokoknya iso melok sholat Jumat masih yo gak ngurungokno khutbah itu sah. Contoh umpamane sholat Jumat di Masjid Agung Sidoarjo, waktu khutbah sendelek pentol Pak, kanduk itu hanya jualan, ayo Jumatan saya Pak, saya khutbah wae, ndelek pentol, ndelek buah. Lalu pas waktu selesai khutbah ke situ, apakah sah sholatnya? Sah. Cuma itu bisa dikatakan berdosa. Kenapa? Karena nyepelekan perintah. Tapi sah sholatnya. Ya, jadi tidak mengikuti seperti tidur ya. Ngapunten Pak. Tidur kalau begini, ya, ini menurut beberapa pendapat. Kalau tidur ini membatalkan wudhu, ya. Kenapa? Karena pantatnya ini terbuka. Kalau tidurnya ini begini, bersila gini, apa maneh wong lemu, Pak, gak mungkin ngentut, ya. Masih turu gak mungkin ngentut. Ini masih bisa tidak menimbulkan wudhu batal. Jadi makanya kalau Jumatan tidur begini aja tidak apa-apa. Ya, jadi supaya tidak batal. Makanya Imam Syafi'i itu wudhunya sholat maghrib dipakai sholat subuh. Apa enggak tidur? Tidur, ya tidurnya pakai begini. Makanya beliau sakit wasil yang kemarin kita sampaikan. Ya, jadi upayakan sholat Jumat tidak ketinggalan. Nah, umpamanya sampai ketinggalan nanti di sini. Ya, di berikutnya nanti kita sampaikan hadisnya ini. Kalau ketinggalan sholat Jumat 1 rakaat bagaimana? Ketinggalan sholat Jumat 2 rakaat bagaimana? 2 rakaat itu karena sudah hampir salam kita datang, gitu ya. Terus bagaimana ibu-ibu nanti sholat Jumatnya itu menunggu bapak-bapak pulang atau enggak? Atau kalau sudah qomat di sini boleh sholat? Insya Allah nanti kita sampaikan bersama-sama. Karena banyak ibu-ibu yang tanya, Ustadz bagaimana kami perempuan ini sholat di rumah, apakah nunggu bapak-bapak sampai pulang? Ya, ada yang mengeluh gini, masa bapak-bapak saya tunggu sampai jam 2 nggak pulang-pulang, Mbak? Ya, jadi saya nggak sholat-sholat. Kenapa Bu? Katanya ngopi, gitu loh. Ya nanti kita sampaikan bersama-sama, apakah kalau kita dengar qomat di masjid itu sudah boleh sholat? Insya Allah kita sampaikan minggu depan ya, sholat Jumat.
Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh soleha. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.